Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para siswa, para santri SMA Plus di Bawul Furqan, semoga Allah selalu memberikan kepada kita kesehatan, kemudahan, semangat dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita dengan kitab Nahwu. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa kitab Nahwu yang kita gunakan alhamdulillah saat ini telah sampai pada jilid kedua, pada bab fi'lun mudhari' al-mu'talil akhir wa ahwalu i'rabihi. Baik, kita langsung saja ke kitab Nahwul Wadih. Hayya bina naqra, mari kita baca. Al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallul akhiru wa ahwalu i'rabihi. Fi'il mudhari' mu'tal akhir dan keadaan-keadaan i'rabnya. Al-amthilatu, contoh-contoh. Yataghadzal gulamu akhshal barda. Limadha tansa wa'daka? Anta tadnu minal kabshi. Yashful jawu. Ya'dul hisanu. Ashtahit ta'ama. Yajril ma'u. Ya'widh dhi'bu. Kemudian kita lihat ke yang sebelahnya. Contoh-contoh yang ada di depannya. Di mana contoh-contoh yang ada di depannya kita melihat ada tambahan kata di sana. Hayya naqra. Awaddu an yataghadzal gulamu. Yajibu an akhshal barda. Lan tansa wa'daka. Akhafu an tadnuwa minal kabshi. Yasurruni an yasfuwal jawu. Lan ya'duwal hisanu. Lan ashtahiyat ta'ama. Uhibbu an yajriyal ma'u. Lan ya'wiyadh dhi'bu. Kemudian contoh-contoh ini adalah contoh-contoh yang sama sebetulnya. Kalimatnya berbentuk sama, hanya ada beberapa tambahan. Dan kita lanjut yang terakhir ada di halaman berikutnya. Kita baca. Lam yataghadzal gulamu. Lam akhshal barda. La tansa wa'daka. La tadnu minal kabshi. Lam yasful jawu. Lam ya'dul hisanu. Lam ashtahit ta'ama. Lam yajril ma'u. Lam ya'widh dhi'bu. Tayyib, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita menerjemahkan terlebih dahulu. Jika kita perhatikan, maka antara contoh yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu kalimatnya sama. Lihat pada contoh sebelah kiri, yataghadzal gulamu. Pada contoh sebelah kanannya juga yataghadzal gulamu, hanya saja ada penambahan kata awaddu an. Baik, oleh karena itu yang kita terjemahkan adalah barisan yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu. Yataghadzal gulamu artinya anak kecil itu makan atau
mengkonsumsi gizi. Yang kedua, akhshal barda, saya takut barda, dingin, udara dingin. Limadha, kenapa tansa kamu lupa wa'daka, janjimu. Kemudian ke bawah, anta tadenu, kamu mendekat minal kabshi, dari seekor domba. Yasful jawu, udaranya yasfu, sejuk, jernih, segar. Ya'dul hisanu, al-hisan kuda, ya'du berlari. Ashtahi ta'ama, ashtahi saya mau, saya ingin, ta'am makanan. Yajril ma'u, airnya yajri mengalir. Bukan berlari ya, yajri juga bisa diartikan mengalir. Ya'widhi'bu, serigala itu menggonggong. Baik, pada barisan di sebelahnya, di sebelah kanan, awaddu an, awaddu itu artinya saya ingin, saya berharap. An itu bisa diartikan agar, bisa juga tidak diartikan. Namun datangnya an dalam sebuah kalimat itu wajib ketika ada dua fiil. Jadi ketika ada dua fiil datang, itu tidak boleh langsung bergandengan. Gak boleh kita bilang awadu yatagoza. Harus ada pemisahnya, yaitu an. Yajibu, harus. Lan, tidak akan. Akhafu, saya takut. Ini masih di sebelah kanan, barisan sebelah kanan, dan bacanya dari atas ke bawah. Yasurruni, membuatku senang. Lan artinya tidak akan. Lan, ya tidak akan tadi. Uhibbu, saya suka. Kemudian kita ke barisan bawahnya. Lam artinya belum. La di sini artinya jangan. Ya, lam artinya belum, dan la pada barisan yang ketiga di bawah ini semuanya nih dari nomor 1 sampai 9, lam artinya belum dan la-nya artinya jangan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Al-bahthu, pembahasan. Unzur, perhatikanlah ila af'alil mudhari'ati tis'ati fil qismil awwali. Lihatlah kepada fi'il-fi'il mudhari' yang berjumlah 9 di bagian pertama. Di bagian pertama tuh yang mana? Baik. Ini dia bagian pertama tuh yang ini. Yang ini. Ini maksudnya bagian pertama. Tajiduha jami'an, kamu akan mendapati semua fiilnya mu'tallatal akhir. Semuanya mu'tal akhir. Apa itu mu'tal akhir? Yaitu fiil-fiil yang huruf terakhirnya adalah huruf penyakit, atau dalam bahasa Arabnya huruf illah. Apa saja huruf illah? Ada alif, ada waw, ada juga ya. Kita lanjut. As-salasatul ula, 3 fiil yang pertama, minha dari fiil-fiil yang 9 tadi bil alif, diakhiri dengan alif. Wassalasatu saniyah, dan 3 fiil yang kedua bil wawi, yaitu diakhiri dengan wawu. Wassalasatu al-akhiratu, dan 3 fiil mudhari yang terakhir bil ya, diakhiri dengan huruf ya. Watajiduha jami'an, dan kamu mendapati semuanya mu'rabah, bentuknya mu'rab bukan mabni, artinya mereka akan berubah-ubah harokat terakhirnya.
Likhuluwiha, karena tidak adanya min nunain, dari dua nun, tidak adanya dua nun pada 9 fiil tadi. Nun apa saja? Taukid wal inath. Tidak ada nun taukid dan nun niswah. Karena fiil mudhari kalau bersambung dengan nun taukid atau dengan nun niswah, maka pada saat itu fiil mudhari menjadi mabni. Wa jami'uha marfu'atan, dan semuanya itu berharokat atau beri'rab rofa, di mana tanda rofa diantaranya adalah doma. Likhuluwiha min, karena tidak adanya adawat. Adawat itu huruf-huruf nasab wal jazam, tidak ada huruf nasab seperti an, lan, izan, kai, dan jazam seperti lam dan la nahiyah. Walakin, akan tetapi, ma sabab, apa penyebab fi adami zuhuri dhammah, apa penyebab fi adami, tidak adanya zuhur, penampakan ad-dhammah, harokat dhammah, allati hiya alamatu rafa, di mana dhammah itu adalah tandanya rafa, fi awakhiriha, pada huruf-huruf terakhirnya. Jadi kalau kita lihat fiil-fiil ini semuanya berharokat dhammah karena marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada huruf nasab dan huruf jazam. Tapi kalau kita lihat marfu'nya mereka itu kan harusnya dengan dhammah, kok nggak ada dhammahnya? Baik pada yatagoza, tadenu, ashtahi, yang diakhiri alif, waw, dan ya, tidak ada harokat dhammahnya. Kenapa nggak ada harokat dhammah? Baik, kita dengarkan dan kita baca penjelasannya. Asababu anna akhir kulli fi'lin min hadhil afwal, sebabnya adalah karena huruf terakhir setiap fi'il min hadhil af'al, dari fi'il-fi'il ini, harful illah, huruf terakhirnya huruf illah. Wa harful illah, dan huruf illah, in kana alifan, jika hurufnya alif, ta'adzara zuhuri dhamma alaih, tidak bisa menampakkan dhammah pada alif. Wa in kana wawan aw ya'an, tapi jika huruf terakhirnya adalah waw atau ya, kana dhammu, maka harokat dhammahnya mustathqilan, berat untuk diucapkan. Walidzalika lam yakun hunaka buddun, oleh karena itu harus. Walidzalika lam yakun hunaka buddun, walidzalika la budda, oleh karena itu harus, min baqa, harus membiarkan harful illah, huruf illahnya, sakinan, tetap dalam keadaan sukun, wa takdiru dhamma alaihi, dan mentakdirkan atau memperkirakan ada harokat dhammah pada huruf illah tadi, fi jami'il ahwal, ya, di setiap keadaan, baik huruf illahnya itu alif, waw, atau ya, maka dhammahnya disebut dengan dhammah muqaddarah. Baik, kita lanjutkan. Unzur ila hadhil af'ali nafsiha, lihatlah kepada fiil-fiil yang sama, maratan tsaniyah, untuk kedua kalinya, fil qismi tsani, pada bagian kedua. Mana yang dimaksud dengan bagian kedua? Ini dia bagian kedua nih. Ini fiilnya sama nih, yatagoza, yatagoza, akhsha, akhsha, tadenu, tadenu, yasfu, yasfu, ashtahi, ashtahi, yajri, yajri, fiilnya sama. Tajiduha mu'rabatan, maka kamu mendapati fiil-fiilnya itu mu'rab, bentuknya mu'rab, kama kanat fil qismil awal, sebagaimana pada bagian yang pertama. Mana bagian pertama? Ini dia bagian yang pertama. Ini bagian kedua. Walakinnaha taghayyarat minar rafa, tapi fiil-fiilnya itu berubah. Taghayyarat, berubah, minar rafa, dari keadaan rafa, ila nasab, kepada keadaan i'rab nasab. Lidukhuli, karena adanya adawatun nasab, huruf-huruf nasab, alaiha, pada fiil-fiil tersebut. Mana saja huruf nasabnya? Di sini ada an, lalu ada lan, ada an, ada lan, ada lan, ada an.
An dan lan itu keduanya adalah salah satu dari huruf-huruf nasab yang memfathahkan fiil yang datang setelahnya atau menasabkan fiil yang datang setelahnya. Wa idza ba'atsna fi awakhiriha, dan jika kita membahas huruf-huruf terakhirnya, lam najid lin nasab, kita tidak mendapatkan nasab, atharon tanda, kita tidak mendapatkan tanda nasab, zahiran yang jelas, fil af'alil lati, pada fiil-fiil yang akhiru kulli minha alif, yang huruf terakhirnya, yang huruf terakhir setiap darinya adalah alif. Ya, kita balik lagi. Nah, ini yang diakhiri dengan alif, ya tagozza, aksha, dan tansa, kita tidak mendapati adanya harokat fathah, padahal fiil-fiil itu didahului oleh huruf nasab. Ya tagozza tetap ya tagozza, aksha tetap aksha, tansa tetap tansa. Tidak ya tagozza'a, aksha'a, dan tansa'a tidak. Bikhilafil af'alil lati akhiruha wawun aw ya. Berbeda dengan fiil-fiil yang akhiruha huruf terakhirnya waw atau ya. Fa inna nasabak, karena nasab fiha dhahir, pada fiil yang diakhiri huruf ya dan waw itu nampak. Nasabnya jelas nampak. Wasirru fi hadza, dan rahasia atau alasan dalam hal ini, dalam hal perbedaan fi hadzal ikhtilaf, dalam perbedaan annal alif, bahwasanya alif yata'adzar tahrikuha walidzalika tuqaddar 'alaiha al-fathatu fi halin nasab, bahwa fiil yang diakhiri dengan alif tidak bisa memiliki harokat akhir. Fiil yang diakhiri dengan alif, maka alif itu adalah huruf yang tidak bisa mendapatkan harokat. Ya ta'adzar tahrikuha, uzur untuk mengharokatinya. Walidzalika, oleh karena itu, tuqaddaru 'alaiha al-fathatu fi halin nasab, diperkirakan pada alif itu ada fathah fi halin nasab, ketika dalam keadaan nasab. Amal wawul ya, adapun fiil yang diakhiri dengan huruf waw atau ya, famina sahal, maka mudah an-nutqu bihima maftuhataini, mudah mengucapkan huruf waw dan ya dengan harokat fathah, bisa. Walidzalika, oleh karena itu, tazhar alaihima al-fathatu inda nasab, oleh karena itu harokat nampak, terlihat jelas dan bisa dibaca dengan jelas pada huruf waw dan ya ketika dalam keadaan nasab. Baik, kita kembali. Ya, di sini ya, alif itu tidak menampakkan fathah ketika dalam keadaan nasab. Ya tagoza tetap aja ya tagoza. Tapi ketika fiil mudore yang diakhiri dengan waw, tadenu yasfu, atau diakhiri dengan ya, astahi yajri, ketika dalam keadaan nasab, di mana salah satu tanda nasab adalah fathah, maka fathahnya kelihatan. Akhafu an tadenuwa, yasurruni an yasfuwa, lan ashtahiya uhibbu an yajriya. Kenapa? Kok kalau alif nggak nampak fathah, tapi kalau waw dan ya nampak fathahnya? Alasannya karena alif itu adalah huruf yang tidak bisa mendapatkan harokat, susah untuk dibunyikan. Sedangkan wawu dan ya adalah dua huruf yang mudah untuk membunyikan fathah pada waw dan ya. Itu alasannya. Orang Arab susah menyebutkan alif dengan fathah, tapi orang Arab mudah untuk menyebutkan fathah pada huruf waw dan ya di akhir. Makanya nampak. Baik, kita balik lagi ke penjelasan. Unzur ila hadhil af'al, lihatlah lagi ke fiil-fiil ini. Maratan salisa, untuk ketiga kalinya, fil qismi tsalits, pada bagian ketiga. Tajiduha, kamu akan mendapatinya mu'rabatan, masih berbentuk mu'rab. Kama kanat fil qismaini sabiqo, ini sebagaimana pada dua bagian yang lalu. Bagian ketiga itu yang mana? Baik, kita akan lihat.
Ini dia bagian ketiga yang diawali dengan lam atau dengan la. Fiilnya tetap sama, yatagozza, akhsha, tadnu, yasfu, ashtahi, yajri. Walakin naha sorot huna, akan tetapi fiil-fiil itu di sini menjadi majzumah, menjadi berkeadaan jazam liduhuli awamilil jazam alaiha, karena adanya awamil. Awamil itu huruf-huruf atau juga adawat, karena adanya huruf-huruf jazam pada fiil-fiil tadi. Fama alamatul jazmi fiha, maka apa tanda jazam di fiil-fiil tadi? Nata'ammal awakhir hadhil af'al, kita perhatikan huruf-huruf terakhir dari fiil-fiil ini, fanajiduha, maka kita akan mendapati mahdzufatan, huruf-huruf terakhirnya, baik yang alif, baik yang tadi diakhiri wawu, baik yang tadi diakhiri dengan ya, mahdzufah, itu dihapus. Wa qad kanat sabitah, padahal sebelumnya ada fil qismaini sabiqaini, pada dua bagian yang lalu. Wa idza bahatsna anis sabab, dan jika kita mencari apa sebabnya, fi dzalika, dalam hal itu, lam najid sababan, kita tidak akan mendapati sebab apapun, siwa, kecuali satu sebab. Apa itu? Dukhul adawatil jazima alaiha, adanya huruf-huruf jazm pada fiil-fiil tadi. Fahiyallati hadzafat hadhil awakhir, maka huruf-huruf jazm inilah yang menghapuskan huruf-huruf akhir pada fiil tadi, baik itu alif, wawu ataupun ya. Wabidzalika yakunu hadzal hadfu, oleh karena itu penghapusan ini alamata jazm, sebagai tanda jazm untuk fiil-fiil. Baik, coba kita buat ringkasan. Jadi begini ya ikhwan, fiil mu'tal itu ada yang diakhiri dengan alif, ada yang diakhiri dengan wawu, ada juga yang diakhiri dengan ya. Ya, contohnya saja yang alif tadi apa? Yang alif, yata goza. Yang alif, yata goza, wawu yasfu, dan yang ya yajri. Nah, kemudian kita lanjut ke i'rab. I'rabnya fiil itu ada rofa, ada nasab, dan ada jazm. Fiilnya disebut dengan marfu, mansub, dan majzum. Rofa itu keadaan i'rabnya. Alif ketika dalam keadaan rofa, maka fathahnya itu muqaddaratun alal alif. Afwan. Saya ulang. Maaf, ada kesalahan. Alif ketika rofa, di mana rofa itu di antara tandanya adalah doma, maka domahnya muqaddarah alal alif. Begitu pula dengan fiil yang diakhiri dengan wawu seperti yasfu, ketika dalam keadaan rofa, maka domahnya muqaddarah alal wawu, sama berarti di sini juga. Begitu pula dengan ya, fiil yang diakhiri dengan ya ketika rofa, ya, maka rofanya itu dengan domah, tapi domahnya muqaddarah alal ya, berarti juga sama. Ya, fiil mudhore yang diakhiri dengan alif, wawu, ataupun ya, ketika marfu, karena tidak didahului oleh huruf nasab, tidak didahului oleh huruf jazm, maka rofa'nya itu dengan domah, tapi domahnya
muqaddarah alal alif atau muqaddarah alal waw atau muqaddarah alal ya, tergantung huruf terakhir fiilnya. Namun ketika dalam keadaan i'rab nasab, untuk alif fathahnya itu muqaddarah. Tapi untuk wawu dan ya fathahnya zohiro. Fathahnya nampak. Seperti tadi ya, an yasfuwa. Begitu pula dengan ya, ketika dia dalam keadaan nasab, maka nasabnya dengan fathah yang zohiroh nampak. Berarti ini sama. Ya. Fi'il mudhari yang diakhiri dengan alif, wawu atau ya ketika dalam keadaan nasab karena didahului oleh huruf nasab seperti an dan lan, untuk yang diakhiri dengan alif maka nasab dengan fathah yang tidak nampak atau disebut fathah muqaddarah alal alif. Tapi untuk fi'il mudhari yang diakhiri dengan wawu, maka ketika nasab, maka nasabnya dengan fathah zohiroh. Karena ada yasfuwa, ya, karena bisa dibaca dan terdengar jelas. Begitu pula dengan fi'il mudhari yang diakhiri dengan ya. Maka ketika dalam keadaan nasab, nasabnya dengan fathah yang nampak. An yajriya. Kok bisa alif nggak nampak, wawu sama ya nampak? Karena alif itu adalah huruf yang tidak bisa diberikan harokat. Mau doma, mau fathah dia nggak bisa. Sedangkan wawu dan ya itu mudah mengucapkan fathah. Yasfuwa, yajriya. Tapi kalau dikasih doma tidak bisa. Tidak bisa bilang yasfuwu, susah. Yajriyu, susah. Susah bagi lisannya orang-orang Arab. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah jazm. Untuk keadaan jazm, maka 3 huruf ini sama. Fi'il dengan fi'il mudhari yang huruf terakhirnya dengan alif, waw atau ya bentuknya sama. Sama-sama dengan apa? Namanya hazfu harful illah. Menghapus huruf illah. Yang alif, jika keadaannya jazm, maka jazmnya dengan hadfi harful illah. Membuang huruf illah. Fi'il mudhari yang diakhiri dengan wawu ketika dalam keadaan jazm, maka jazmnya dengan hadfi harful illah. Begitu pula dengan ya. Berarti tiga-tiganya sama. Apa yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi jazm? Yaitu jika fi'il mudhari diawali dengan huruf jazm. Apa saja huruf jazm? Bisa la, nahiyah, la yang artinya jangan, bisa juga lam yang artinya belum. Ini dia ringkasan dari pembelajaran kita materi nahwu hari ini. Baik, kita kembali ke kitab. Al-qaidah, kaidah. Al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiru, fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yaitu fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah huruf illah, baik alif, waw ataupun ya, yurfa'u bidhammatin muqaddarah. Ketika rofa, maka rofanya dengan dhammah yang tersembunyi alal alif, pada alif, waw dan ya. Jadi kalau misalnya fi'il mudhari akhir itu marfu, maka domahnya itu muqaddarah, baik diakhiri dengan alif, waw ataupun ya. Wa yunsabu bi fathatin muqaddarah, dan ketika dalam keadaan nasab, maka nasabnya dengan fathah yang tersembunyi alal alif, pada alif. Wa dhahirah, tapi dengan fathah yang jelas yang nampak alal wawi wal ya. Ya, jadi kalau fi'il mudhari mu'tal akhir dalam keadaan nasab itu ada 2. Lihat, kalau huruf terakhirnya alif, maka nasabnya dengan fathah muqaddarah alal alif. Tapi kalau huruf terakhirnya waw atau ya, maka nasabnya dengan fathah zahirah. Fathah yang bisa dibaca, fathah yang bisa ditulis dengan jelas.
Wa yujzamu, tapi fi'il mudhari' mutal akhir baik yang alif, waw ataupun ya, ketika dalam keadaan jazam wa yujzamu bihadzfil akhir, maka jazamnya dengan membuang huruf terakhirnya atau huruf illahnya. Baik. Kita lanjut ke i'rab. Tamrinun fil i'rab, latihan dalam mengi'rab. Namudzajun, contoh. Yahtafil khufashu bin nahar. Yaktafi, bersembunyi. Khufash itu kalilawar, bin nahar, di siang hari. I'rabnya yaktafi, ini adalah fi'il mudhari' yang diakhiri dengan ya, karena sebelum ya itu kasrah. Dan bentuknya marfu karena tidak diawali dengan huruf nasab atau huruf jazam. Yaktafi fi'lun mudhari' marfu'un bid-dhammah muqaddarah 'alal ya. Khufash fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Bin nahar al-ba harfu jar mabniun 'alal kasri. Ba itu huruf jar yang mabni dengan kasroh, bi. Wan nahar itu majrur bil ba, isim yang majrur karena ada huruf ba. Wa alamatu jarhi, dan tanda jarnya adalah al kasrah. Atsani, contoh yang kedua, lam yanmu azzaru. Tanamannya azzaru, tanaman, lam yanmu, belum tumbuh. Lam itu harfun nafin wa jazmin, huruf nafi dan huruf jazam, mabniun ala sukun, mabni dengan sukun. Yanmu fi'lun mudhari' majzum, fi'il mudhari' yang majzum bilam, dengan adanya lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazamnya hasful wawi, karena sebetulnya pada kata yanmu itu diakhiri dengan wawu, tapi wawunya dihapus karena dia dalam keadaan jazam. Azar'u fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Nah, untuk tugas kalian dalam pembelajaran ini adalah silakan kalian mengi'rab yang nomor 2, yaitu yasful jawu. Kerjakan di Google Classroom. Nanti Ustadz buat. Terima kasih banyak. Sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang kurang paham silakan bertanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.